Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 10. Di video sebelumnya, usulan Night Angel yang mengajak para saudarinya untuk pindah ke kota perbatasan malah ditentang hebat oleh cara mentor penyihirnya yang membuat pertengkaran yang melukai Wendy, sahabat dekat Night Angel. Untungnya, mereka berdua berhasil kabur kota perbatasan dengan bantuan Lightning. Di awal video ini, tepat setelah berada di hadapannya, jauh dari dugaan Kang Roland, Night Angel malah berlutut, mengeluarkan sebuah belati di tangannya. Di tengah Roland yang kebingungan dengan posisi hormatnya, Night Angel menuturkan, "Roland Wimbledon, aku, Veronica, juga dikenal sebagai Night Angel. Aku bersumpah setia kepadamu. Selama kau baik pada para penyihir, aku akan melayanimu. Aku akan menjadi apapun, perisai melawan iblis, atau pisau tajam pada waktu malam, tanpa takut atau penyesalan, sampai rakyatku." Saat itu, Roland berpikir, jadi ini, karena sosial penyihir membuatnya kecewa. Dia ingin memberikan harapan memimpin penyihir padaku. Walaupun aku ingin bekerja sama melalui pekerjaan, aku ragu dia akan sadar arti dari kebebasan dan kesetaraan sekarang. Dengan pikiran seperti itu, Roland pun mengambil belatinya, lalu menyumpahinya dengan adat kerajaan, sembari menuturkan, "Aku terima kesetiaanmu." "Oh benar, kau tadi menyebutkan Veronica. Apa itu nama lamamu?" Sembari mencium tangan Roland, Night Angel menjelaskan, "Benar yang mulia, aku tak punya maksud untuk menyembunyikannya. Veronica adalah masa lalu. Seseorang yang pantas untuk melayanimu sekarang adalah aku sebagai Night Angel." Waktu pun berlalu. Setelah keadaan Wendy baik-baik saja, sudah baikan dari sebelumnya, di kamarnya, Roland langsung menyodorinya sebuah kontrak, sembari menjelaskan, "Kau menyelamatkan Night Angel, jadi mustahil bagi cara untuk menerimamu kembali ke asosiasi. Mengapa kau tidak tinggal di perbatasan kota dan bekerja untukku? Jika kau menerimanya, silahkan tanda tangan di kontraknya. Pembayaranmu akan sama dengan Ana, 1 keping emas per bulan. Aku tidak ingin mendiskusikan ini buru-buru, tetapi untuk beberapa waktu, ini akan berbahaya untuk menundanya lebih lama. Aku pikir aku akan menemukan jalan untuk menemukan cara agar para penyihir tidak menderita pada saat hari kebangkitan mereka." Tentu saja, perkataan Roland sontak membuat Lightning dan Wendy terperanjat bersamaan. Keesokan harinya, untuk menjawab rasa penasaran mereka berdua, mereka semua di halaman belakang kastilnya, Roland mengumpulkan penyihir-penyihirnya, lalu menjelaskan, "Walaupun ini hanya spekulasi tanpa adanya bukti, aku rasa sebagai wadah kekuatan sihir akan terus bertambah di dalam diri penyihir itu, seiring dengan pertumbuhan diri mereka. Ketika itu mencapai level tertentu, di mana kekuatan sihir itu lebih besar daripada daya tahan tubuhnya, maka penyihir akan terluka dan para penyihir akan berada di puncak kekuatan tertinggi mereka pada saat musim penyerangan monster iblis. Waktu Anna berada di istana, dia terus melatih kekuatannya setiap hari. Sebelum hari kebangkitannya, dia bahkan koma karena telah memakai semua kekuatannya. Dia dapat melalui waktu paling berat bagi penyihir tanpa terluka sedikit pun. Jadi aku pikir ini adalah kunci dari kebohongan gigitan iblis." Mendengar penjelasan Roland yang begitu mendetail, Night Angel yang lumayan mengerti pun menimpali, "Jika kita dapat melepaskan seluruh kekuatan sihir kita non-stop dan tetap menjaganya dalam level aman, kemudian penderitaan waktu hari kebangkitan akan bisa dikurangi, bahkan mungkin bisa dihilangkan." Roland melanjutkan, "Sebagai penguasa perbatasan kota, aku dapat mengatur menyediakan tempat di mana penyihir bebas melepaskan kekuatannya. Dengan cara ini, tidak akan ada yang menangkapmu, membawamu ke pengadilan, ataupun langsung membunuhmu. Jika apa yang kuperkirakan benar, maka perbatasan kota adalah gunung suci yang selama ini kau cari-cari."
Kemudian Wendy yang mengerti dengan rencana Roland pun bertanya, "Yang mulia, kami telah menandatangani kontrak dan setuju untuk bekerja di kota perbatasan. Bolehkah aku bertanya, apa yang pertama kali harus kami lakukan?" Roland membalas, "Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melatih kekuatan sihir sampai benar-benar menguasainya, seperti yang Anna lakukan. Untuk memulainya, bagaimana jika kalian memperlihatkan kekuatan kalian? Lightning, pertama perlihatkan padaku seberapa cepat kau dapat terbang." Dengan begitu, Lightning dan Wendy pun secara bergantian menunjukkan kekuatannya. Sementara itu, Anna dan Nana yang melihatnya dari bangunan di dekatnya tersenyum mengomentarinya, "Syukurlah kita mempunyai Lightning dengan kekuatan terbangnya yang bisa membawa Wendy ke kota perbatasan tepat waktu." Nana menambahi, "Kau benar, dia tidak terlihat berbeda denganku, tapi dia sangat pemberani. Kekuatan Wendy adalah memanipulasi angin, itu juga sangatlah kuat." Anna menimpali, "Dalam sekejap kita telah mengumpulkan lebih banyak kaum kita. Terima kasih karena yang mulia." Kemudian setelah selesai membahas hal itu, tiba-tiba Nana mendekatkan wajahnya lalu berbisik pada Anna, "Selain itu, Anna, apakah kau tidak merasa Night Angel tidak seperti biasanya?" Mendengar hal itu, Anna yang kebingungan pun balik bertanya, "Tidak biasa? Apakah yang kau bicarakan itu bajunya?" Masih dengan berbisik, Nana menjelaskan, Bukan bajunya. Tidakkah kau pikir nada suara bicaranya dengan yang mulia dan cara dia menatapnya jelas berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?" Meskipun begitu, Anna masih kebingungan. Apa maksud dari perkataan Nana saat itu? Benarkah? Apa iya? Karena Anna masih belum mengerti maksud dari perkataannya, Nana pun hanya bisa pasrah dengannya. Baiklah Anna, ketika tiba waktunya, jangan katakan aku tidak pernah memperingatkanmu." Saat kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara lonceng yang begitu keras. Sebuah lonceng tanda adanya bahaya dari penyerangan monster iblis. Hal itu pun sontak membuat Roland dan para penyihir gadisnya menghentikan aktivitasnya. Kemudian, tanpa membuang banyak waktu, Roland pun segera bergegas menuju benteng terluar kotanya. Dengan ditemani Bangkes Carter, Roland langsung menemui Iron X yang telah berjaga di sana dengan beberapa prajurit lainnya. Apa yang terjadi? Tidak ada tanda penyerangan besar. Apakah itu adalah alarm palsu? Iron X, apakah kau yang membunyikan alarm ini? Sembari menunjuk ke salah satu arah di depannya, Iron X menjelaskan, "Benar yang mulia, coba lihatlah, makhluk itu telah datang. Pasukan, prioritas kalian adalah melindungi yang mulia." Ternyata makhluk yang dimaksud oleh Iron X adalah seekor singo edan yang telah terkonfirmasi bertransformasi mempunyai sepasang sayap di punggungnya. Namun, setelah berada di dekat tembok bentengnya, singo edan tersebut menghentikan langkahnya. Ia mendongak ke atas seperti sedang mencari-cari sesuatu. Tentu saja, tingkah singa itu membuat Bangkes Carter yang melihatnya menjadi kebingungan. Apa yang terjadi? Dia berhenti. Namun, di tengah kebingungan yang mereka rasakan, tiba-tiba saja singo tersebut melompat ke atas bentengnya. Meskipun Roland telah mengeluarkan perintah untuk menembak singanya, singo tersebut bisa menghindari peluru yang telah ditembakkan prajurit di sana. Dan alih-alih menyerang Roland yang dikelilingi oleh para prajurit, singo tersebut dengan mengepakkan sayapnya menargetkan benteng yang tidak ada prajuritnya. Saat itu, Roland berpikir, firasat burukku jadi kenyataan. Makhluk itu bisa menentukan kekuatan kelemahan kita dan memilih untuk menyerang kelemahan kita. Ini benar-benar tanda makhluk itu punya kecerdasan. Kemudian Iron X yang terus memperhatikan singo tersebut berteriak, "Yang mulia, si goblok itu terbang ke arah pemukiman warga. Tim pasukan kedua, ikuti aku." Di saat Iron X akan mengejarnya, Roland pun tak tinggal diam. Ia segera meneriakkan perintahnya, "Pergantian anggota, naik ke atas dan pertahankan dinding untuk sementara waktu." Kemudian dengan beberapa prajurit di belakangnya, Roland pun bergegas mengikuti Iron X sembari berpikir, "Aku tak berpikir bahwa dengan mengamati monster iblis
dapat melihat kelemahan pertahanan dan serangan kita. Dulu aku berpikir mereka adalah monster yang tidak berakal. Kelihatannya aku meremehkan mereka. Setelah beberapa saat berjalan, mereka semua dikejutkan di saat mendengar suara teriakan seseorang warga. Tak jauh dari mereka berjalan. Dengan begitu, mereka pun semakin bergegas ke sana, menuju ke sumber suara. Di sana yang mulia. Sayangnya, tibanya mereka di sana, mereka hanya mendapati mayat yang telah tercabik-cabik dimangsa oleh singo tersebut. Korbannya kali ini bernama Pitchfork, salah satu tertangkap prajurit yang ada di tim 2. Dan kengeriannya tak berhenti di sana. Singo tersebut berhasil kabur dari kepungan mereka. Di tengah kepanikan yang terjadi pada mereka, Roland sendiri tak bisa berbuat banyak. Rasa syok yang telah mengambil alih tubuhnya, yang hanya terdiam mematung melihat genangan darah di depannya. Namun ternyata singo tadi yang dikira telah kabur kini kembali mendatangi mereka, meskipun ada seseorang yang telah lebih dulu menyadarinya dan mencoba untuk memperingatinya. Awas, lihat di sebelah kananmu. Terjangan singa itu berhasil menundukkan salah seorang warga lainnya. Rawr. Serangan kejutan itu tentu saja langsung menyadarkan Roland dan langsung menyiagakan prajuritnya. Semuanya, hati-hati. Dengan perintahnya, sama prajuritnya langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Sayangnya, di tempat yang begitu padat penduduk, membuat mereka yang memegang senjata api tak bisa menembakkan senapannya begitu saja. Oleh karena itu, Iron X pun memberikan seperintah pada 2 bawahannya untuk pergi menaiki rumah penduduk dengan hati-hati dan jangan sampai melukai Sandra yang dicengkram oleh monsternya. Tentu saja, singonya tak tinggal diam, menyadari dirinya telah terkepung. Singo itu mengaum begitu keras dan mengepakkan sayapnya, mengakibatkan angin yang lumayan kencang hingga membuat orang di dekatnya terhempas sedikit ke belakang. Dan 2 prajurit tadi yang menaiki atap rumah warga kini telah mendapatkan spot untuk menembak. Dan dengan timing yang tepat, mereka langsung menembakkan senapannya. Namun sayangnya, tembakan mereka sedikit meleset dari kepalanya, sehingga hanya menggores atas kepala singonya saja. Sontak, singonya pun yang merasa kesakitan kembali mengaum dan menargetkan prajurit yang berada di atas atap. Di saat perhatian singonya teralihkan dengan cepat, Iron X melompat menaiki singanya sambil menodongkan senapannya tepat di kepala singanya. Ia berteriak, "Brengsek kau! Apa kau masih mengingatku? Akan kukirim kau ke neraka!" Tepat setelah berteriak seperti itu, Iron X langsung menarik pelatuk senapannya. Dan dar! Dengan begitu, singo dan tersebut berhasil ditundukkan dengan isi kepalanya yang berhamburan. Sementara itu, di sisi lain, di garis pertahanan Hermes, bagian utara Grey Castle, di tembok terluarnya, terlihat seekor monster semacam ulat hijau berbulu besar yang sedang merangkak menaiki temboknya. Dengan komando dari atasannya, para prajurit di sana juga sibuk mempertahankan bentengnya. "Pertahankan posisimu, jangan biarkan hantu monster iblis masuk ke kota suci." Namun, tanpa sepengetahuan mereka, monster ulat hijau tadi kini telah menaiki bentengnya. Para prajurit di sana pun baru tersadar dengan kehadiran monster ulat itu setelah salah satu rekannya berteriak kesakitan setelah dimangsa oleh monsternya. "Ah, tolong!" Sebelum para prajurit itu bereaksi, monster ulat bulunya yang telah lebih dulu melihat ke arah mereka langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Dan ternyata di dalam mulutnya ada lebih banyak lagi monster berukuran kecil yang bersiap memangsa berhamburan keluar dari mulutnya. Tentu saja, melihat hal itu yang begitu mengerikan membuat para prajurit yang melihatnya merasa ketakutan seketika. Ini berakhir. Tamatlah riwayat kita. Kota suci harus dilindungi. Sayangnya, gangguan para monster iblis yang terus-menerus membantai prajurit garis depan membuat salah satu seorang komando di sana, sebut saja si Neneng, harus memerintahkan rekannya yang tersisa untuk segera mundur ke garis pertahanan di belakangnya. "Semuanya, mundur! Pasukan kita tidak pernah menyerah! Jangan menyerah! Ayo!"
Dan setelah beberapa saat berlari, mereka telah tiba di dekat benteng lainnya. Sembari mengatur napasnya, si nenek bergumam, "Kita kehilangan kota terluar, tetapi katedral adalah yang terpenting. Tapi dengan yang sedikit dari kita di sini, apakah kita bisa menahan mereka?" Baru saja si nenek berpikiran seperti itu, salah seorang rekannya berteriak, Monster iblis telah datang! Monster iblis datang!" Dan ternyata tak jauh dari mereka terlihat gerombolan monster iblis dengan begitu ragamnya berlari mendekat pada mereka. Melihat hal itu, si nenek pun tak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah pil dari tangannya lalu berteriak, "Semuanya telan pil kalian, bersiap untuk berlawan musuh sampai titik darah penghabisan." Dengan komandonya, semua rekannya yang tersisa langsung menelan pilnya mereka masing-masing. Setelah mereka semua menelan pilnya, tubuh mereka seperti diselimuti oleh aura hitam kemerahan. Dan dengan kekuatan yang begitu mengelonjak-lonjak, si nenek melangkah maju memimpin mereka semua untuk berperang hingga aja menyebutnya, "Untuk Hermes, untuk kota suci yang baru, Iguso, Mina." Namun, baru saja mereka semua akan bertempur habis-habisan, gerbang masuk di belakangnya tiba-tiba terbuka yang diiringi dengan sebuah teriakan, "Mundur! Cepat mundur! Dewa penghakiman telah datang!" Setelah teriakan itu, sekelompok prajurit berarmor hitam merah keemasan berjalan keluar dari gerbangnya. Sembari terus merhatikan prajurit tersebut, si nenek berpikir, tentara dewa penghakiman? Apa itu? Seberapapun kuatnya mereka, selama mereka masih manusia, mereka tidak akan bisa mengalahkan iblis hybrid. Tak mempedulikan yang lainnya, kelompok tentara dewa penghakiman itu terus berjalan maju menuju gerombolan monster yang datang ke arahnya. Dan saat kemudian, bentrokan besar pun tak terelakkan. Namun, tak seperti bayangan si nenek, tentara itu bisa dengan mudah melawan para monsternya. Meskipun ukuran monsternya 10 kali lipat darinya, hal itu bukanlah sebuah masalah atau ancaman yang berarti. Dengan cepat, para tentara itu membereskan gerombolan monsternya tanpa misalkan satu pun yang tersisa. Tentu saja, si nenek yang melihatnya tepat di depan matanya tak bisa mengucap sepatah kata pun saking terkejutnya dengan kekuatan mereka semua yang begitu luar biasa. Saat itu, si nenek berpikir, cepat sekali. Hayai, kekuatan mereka sebenarnya tidak kalah dari iblis hybrid. Sementara itu, tak jauh dari tempat mereka bertempur, di menara katedral yang menjulang tinggi, di salah satu balkonnya, terlihat ada 3 orang archbishop yang sedang mengawasi pertempurannya. Bishop Maine yang berdiri tepat di tengah menuturkan, "Kelihatannya kita menang." Si Pak tua di samping kanannya yang dipanggil Bishop Taipun menimpali, "Aku pikir itu seperti yang diharapkan, bahwa kita akan menang. Yang lebih penting adalah tentara bantuan dari 4 kerajaan telah kalah." Satu-satunya wanita bishop di sana yang dipanggil Bishop Heather menambahi, "Kau benar, tentara hampir 1000 orang dimusnahkan seperti semut. Dengan ini, garis pertahanan 4 kerajaan tidak akan berguna sekarang. Itu benar-benar bagus." Kemudian Bishop Maine menjelaskan, "Tetapi untuk mencapai hal ini, kita telah memakai banyak pil, bahkan lebih banyak kehilangan tentara keadilan yang merupakan kekuatan dari gereja." Bishop Taipun membalas, "Kita tidak punya pilihan lain. Monster buas telah muncul. Seperti yang tertulis di buku suci, kita tidak punya banyak waktu. Jika kita tak dapat menyatukan dunia dan mengumpulkan kekuatan, hanya kehancuran yang menunggu kita." Namun nampaknya Bishop Heather punya pendapat sendiri tentang hal itu. Kehancuran bukan sesuatu yang buruk. Manusia telah melakukan banyak hal menakutkan daripada monster iblis. Iblis sendiri mungkin lebih baik daripada kita. Tentu saja, pendapat Bishop Heather langsung ditentang oleh Bishop Taipun. "Heather, apa yang kau katakan adalah kejahatan kepada gereja? Apa kau ingin melawan Tuhan?" Bishop Heather pun membalas, "Jangan cemas tentang itu, Taipun. Selain itu, kau pikir Tuhan memerlukan kita untuk hidup? Bagaimana kau tahu orang tua itu
tidak lebih menyukai iblis. Mendengar perkataannya, Bishop Typhon tak bisa membalas apa-apa dan hanya memelototinya saja. Bishop Maine sendiri yang terlibat dengan perdebatan mereka. Saat itu ia berpikir, benar, seperti apa yang dikatakan Heather, Tuhan tidak berpihak pada dunia ini ataupun iblis. Dia hanya berpihak pada yang menang. Kita beralih kembali ke kota perbatasan. Pasca penyerangan Singoedan sebelumnya, di area pemakaman kota terlihat Roland yang sedang menghadiri pemakaman korban sebelumnya. Sebelum mati-matinya dikebumikan, Roland di depan para pesanak saudara dan tetangga yang ikut mengantar, ia berpidato, "Semuanya, hari ini dengan duka dan kesedihan, kita akan memakamkan Kang Ali dari divisi 2. Dia menjadi pahlawan yang mengorbankan diri dalam peperangan melawan monster iblis. Semua karena keberaniannya untuk melindungi kota perbatasan yang melindungi tempat tinggal kita. Kita akan selamanya melindungi peninggalannya, yaitu keluarga dan orang-orang yang tidak bersalah." Kang Ali beristirahatlah dengan tenang. Setelah Roland selesai dengan pidatonya, Bangkes Carter datang menghampirinya. Dengan setengah berbisik, ia menuturkan, "Yang mulia, melakukan hal seperti ini." Sebelum Bangkes Carter menyelesaikan kalimatnya, Roland menyelanya. Apakah ini tidak pantas?" Bangkes Carter menjelaskan, "Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi saya pikir tidak pernah ada orang yang memperlakukan orang biasa seperti Anda ini. Mereka bukan bangsawan. Mereka tidak memiliki latar belakang dan bahkan tidak punya nama keluarga ataupun nama kecil." Mendengar hal itu, Roland pun membalas, "Tetapi itu tidak buruk bukan? Aku dengar kota perbatasan belum pernah mengadakan pemakaman sebelumnya. Upacara itu hanya dilakukan oleh para bangsawan dan sarjana. Tetapi kematian bukanlah hal yang asing untuk mereka. Musim monster iblis mengambil banyak nyawa setiap tahunnya, dan orang yang selamat tidak dapat menangani korban jiwa. Mereka hanya pergi ke hutan dan menggali lubang untuk menguburnya. Lakukan pemakaman untuk tentara yang meninggal bukan hanya untuk mengingat mereka, tetapi juga untuk memperkuat hati pasukan. Ketika orang-orang mulai berpikir untuk apa dan siapa mereka bertarung, akan ada perubahan yang tak terbayangkan." Kemudian, setelah selesai dengan penjelasannya, Roland memandang jauh pada hamparan salju yang turun di depannya. Sembari berpikir, tak ada satupun pemikiran yang diciptakan dari nol. Selama mereka menanamkan di pikirannya setiap hari dan memastikannya terlaksana, maka mereka akan melihat hasilnya. Jika aku ingin perbatasan kota bertahan pada tempatnya, aku harus bekerja lebih keras. Jika aku bisa memproduksi Miriam, kemungkinan korban jiwa pada pasukanku akan berkurang. Kemudian Roland pun mengambil keluarga Kang Ali bersama dengan Bangkes Carter di belakangnya. Melihat hal itu, seorang prajurit, sebut saja Simod, berbisik pada temannya, "Sidar, Heather, apakah itu pamajikannya Kang Ali? Sangat menyedihkan. Dia juga harus merawat dua anaknya yang masih kecil. Bagaimana mereka akan hidup?" Sidar membalas, "Apakah kau tahu? Yang mulia mendapati janji yang dibuatnya saat melakukan perekrutan. Pemajikan Kang Ali tak hanya menerima gaji Kang Ali, tetapi mendapatkan tambahan tunjangan. Aku pikir itu disebut pen apa ya? Pentol, bukan tolo. Pensiun. Iya, pensiun." Simon melanjutkan, "Itu benar. Aku lihat Kapten memberikan pemajikan Kang Ali sekantung uang. Aku dengar juga dia mengatakan bahwa mereka akan menerima makanan dan arang setiap bulan. Tak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Yang mulia begitu baik sekarang. Aku bahkan sedikit iri pada Kang Ali." Tepat di belakang mereka, Vanner yang sedang berjalan melewati Simon dan Sidar harus menghentikan jalannya di saat ia mendengar suara erangan di balik tembok di dekatnya. Weh. Di saat Vanner celingukan mencari keberadaan suara itu, Simon yang melihat tingkah anehnya langsung bertanya padanya, "Aya naon, Vanner?" Vanner pun beralasan, "Henteu, Kang, aku mungkin salah dengar. Aku pikir ada seorang di sini tadi." Waktu pun berlalu. Kini Roland dan Bangkes Carter terlihat sedang mengunjungi Anna
di dekat bengkelnya. Maaf mengganggu pekerjaanmu, Ana. Bagaimana? Apa kumpulan senjata api sukses dibuat? Ana pun mendekat padanya lalu menjelaskan, dengan mesin uap yang baru, sekarang aku dapat menyerahkan tugas kepada monster pandai besi. Di bidang ini, mereka lebih banyak pengalaman dibandingkan denganku. Hanya saja, tiap kali Lightning datang untuk melihat, dia terlalu bersemangat. Monster pandai besinya bahkan tidak punya kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Mendengar hal itu, Roland bisa membayangkan tingkah Lightning saat itu sambil berpikir, jadi itu sebabnya mengapa aku tidak melihatnya hari ini. Dia menyusup ke sini untuk melihat-lihat. Kemudian, sambil mengeluarkan sebuah selembar kertas dari dalam sakunya yang telah dibawanya, Roland menuturkan, alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk menolongku membuat ini. Ana pun melihat kertasnya lalu membalas, itu seperti senjata api yang besar? Roland menjelaskan, tidak begitu berbeda. Aku mencoba menggambar desain 12 pon meriam, dan ini yang terbaik yang dapat kubuat untuk meriam dalam pertempuran. Walaupun awalnya aku memakai beberapa 12 pon bola besi untuk mengukur diameter dari larasnya, tetapi karena aku tidak punya alat ukur, aku harus memakai tanganku dalam pengukuran. Untuk menghindari bom bocor, mari lapisi semuanya dan menggunakan teknologi drilling. Jika kita tidak puas dengan hasil tembakan, kita hanya perlu membuat beberapa penyesuaian. Ana, aku memerlukanmu untuk memanaskan di dalam dinding dari 2 lubang di sini. Kemudian melelehkan besi dan menuangkannya ke dalam lubang. Mendengar hal itu, Ana yang lumayan mengerti pun dengan perintahnya langsung mengerjakan tugasnya. Baiklah, akan aku coba. Lalu Ana mengambil sebongkah besi di dalam bengkel. Dengan kekuatannya, ia melelehkan besinya tepat di atas lubang yang telah dibuat oleh Roland sebelumnya. Di saat Ana sedang menuang lelehan besinya, Roland yang di sampingnya berpesan, Ana, usahakan jangan melihat besi yang mencair, itu terlalu silau. Mendengar hal itu, Ana pun langsung menutup matanya. Tentu saja, wajah cantik Ana saat itu membuat pipi Roland memerah seketika, dan saat ada keringat, bulir keringat yang akan menetes yang muncul di wajahnya Ana, Roland langsung mengambil sapu tangan dari sakunya. Namun, pada saat Roland akan menyeka keringat Ana yang tersadar langsung membuka matanya yang membuat mereka berdua bertatapan untuk beberapa saat. Bangkes Carter yang melihat keuangan itu pun hanya bisa menelan ludahnya sendiri sembari berpikir, sepertinya Yang Mulia mempunyai sesuatu yang lebih menyilaukan dari besi yang meleleh itu. Saat kemudian, sambil memalingkan wajahnya yang malu, Roland menuturkan, "Hei, kerja bagus. Mari akhiri di sini hari ini. Untuk makan malam, aku akan meminta dapur untuk membuatkanmu steak sebagai hadiah." Ana yang sama malunya membalas, "Oh, oke." Sementara itu, tanpa disadari oleh mereka bertiga, tak jauh dari mereka, di belakang sebuah bangunan, ada seorang pria, sebut saja dia si Celing, yang menatap gerak-gerik Roland. Tepat setelah memastikan apa yang dilihatnya, dengan tergesa-gesa, Celing langsung berlari menjauh sambil berpikir, "Aku tidak percaya ini. Aku harus memberitahu Yang Mulia Timothy segera mungkin. Pangeran Keempat Grey Castle ternyata merawat penyihir secara terang-terangan." Beberapa saat kemudian, si Celing yang sedang berjalan menjauh dari Kang Roland harus memelankan jalannya di saat dirinya berpapasan dengan para prajurit yang sedang jogging menjalankan latihan rutinnya. "Tua gak, tua pohodunya." Tentu saja, si Celing merasa was-was saat itu. Namun, info penting yang didapatkannya membuatnya tak memedulikan hal itu dan fokus berpikir mengenai masalahnya. Kelompok orang-orang bodoh tidak mengerti. Sekarang kan musim dingin dan mereka berlari berputar. Apa mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk menyimpan kekuatannya? Ketika monster iblis masuk ke kota, kalian tidak akan punya kesempatan untuk berlari. Hal aneh di kota ini benar-benar tak terhitung jumlahnya. Dinding yang dibangun dalam satu malam, pipa besi yang menghasilkan suara aneh,
dan dapat menumbangkan monster iblis. Hal yang paling menakutkan sebenarnya adalah pangeran keempat. Dia menghabiskan waktunya dengan penyihir. Jiwanya sudah pasti ditempati oleh iblis. Jika yang melihat Timothy tidak memberikan harga yang tinggi, aku tidak ingin berada di kota yang seperti ini yang terlibat monster iblis. Untungnya tidak ada informasi yang tidak bisa kudapatkan selama aku memberitahu ini ke yang mulia Timothy. Aku yakin akan diberikan imbalan yang besar. Namun tanpa disadari sama sekali, di saat Ciceling sedang memikirkan semua hal itu, salah seorang prajurit tadi yang sedang jogging melewatinya sudah menyadari gerak-gerik anehnya dan langsung melaporkannya pada Van Er. Kemudian tak menunggu lama, Van Er yang berada tak jauh darinya langsung meneriakinya, "Kau berhenti di tempat! Dia mata-mata! Semuanya, jangan biarkan dia kabur! Tewak!" Sontak teriakan itu membuat Ciceling terperanjat kaget. Ia sama sekali tak menyangka dirinya akan ketahuan secepat ini. Melihat begitu banyak prajurit yang berlari mendatanginya, Ciceling pun tak bisa berbuat banyak. Dengan tubuhnya yang gemetaran karena rasa takut yang dirasakannya, Ciceling berpikir, "Aduh, sialan! Bagaimana aku bisa ketahuan? Iblis, pasti iblis! Pangeran keempat menggunakan kekuatan iblis!" Video ini diakhiri dengan, karena ketakutannya yang telah merasuk jiwanya, tanpa perlawanan yang berarti, Ciceling jadi ditangkap dengan mudah oleh Van Er dan prajurit lainnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.